Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masuk dalam pembahasan pertemuan yang lalu itu tentang apa makna Wahabi. Kemudian tersebar ketika ada yang menyelisihi tradisi mereka, kekufuran, kesyirikan mereka, kebid'ahan, kebid'atan mereka, orang langsung menuduh ini Wahabi. Wahabi itu mereka nisbatkan kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa sebenarnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu wulida fi baladatil Uyainah fi Najd. Beliau dilahirkan di kota Uyainah dari Najd pada tahun Hamsata Asrata Ba'dal Mi'ah wa Alaf 1115 Hijriah. Hafidhul Quran qabla bulughil asyirah. Beliau ini sudah hafal Quran sebelum balik, jadi di usia 10 tahun. Kemudian ta'allama ala walidihi al-fiqh al-hambali. Beliau belajar kepada orang tuanya fikih hambali. Jadi Masya Allah, beliau itu lahir sejak kecil itu sudah semangat kepada ilmu. Kemampuan luar biasa, 10 tahun hafal Quran. Kemudian orang tuanya yang mengajari fikih hambali. Berarti keluar dari keluarga yang mementingkan ilmu. Kemudian qara'al hadits wa tafsira ala suyuhin min muhtalifil biladi. Kemudian beliau menghafal hadis, belajar tafsir kepada ulama-ulama dari negeri yang bermacam. Lebih khusus di Madinah Munawwarah. Kemudian beliau fahimat tauhida minal kitabi wa sunnah. Beliau faham tauhid dari Quran dan Sunnah. Dan kemarin sudah disampaikan, pondasi tauhid itu harus Quran dan Sunnah. Ini beliau faham tauhid dari Quran dan Sunnah. Kemudian wara'ahu ma ra'a fi baladihi Najd wal biladi allati zaraha minasyirki wal khurafati wal bidai wa taqdisil kuburi allati tatanafa ma'al islami sahih. Kemudian karena sudah belajar akidah, orang kalau sudah belajar tauhid, belajar akidah, nanti melihat yang menyelisihi itu langsung kaget. Syekh ini kaget ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini melihat di negerinya Najd, di negeri-negeri yang beliau kunjungi, kesyirikan, khurafat, kebid'ahan, pengagungan kuburan, yang itu semua bertolak belakang dengan Islam yang benar. Dengan Islam yang benar. Beliau, wah kok ngerimen itu kondisinya. Iya. Kemudian faqad sami'an nisana fi baladihi yatawassalna ila fahlin nakhli wa yakulna ya fahlal fuhul uridu zaujan qablal khul
Bahkan beliau mendengar para wanita di negerinya itu bertawasul dengan pohon kurma jantan. Dengan mengatakan, wahai pohon kurma jantan, aku ingin suami sebelum tahun ini. Artinya sebelum tahun ini selesai, aku ingin punya suami. Mintanya kepada pohon kurma yang jantan. Ini beliau saksikan. Beliau saksikan. Wara'a fil Hijaz. Beliau juga melihat di Hijaz. Takdisil kuburi sahabati wa ahlil baiti wa rasuli. Ma la yasughu illa lillahi azza wa jalla. Beliau saksikan di kota Hijaz itu pensucian kuburan. Jadi kuburan itu diagungkan luar biasa. Kuburannya sahabat, kuburannya ahlul bait, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya Rasul yang itu tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Apa yang beliau temui waktu itu di masa sekarang banyak. Di masa sekarang banyak. Syirik, khurafat, bid'ah. Pengagungan kubur. Kadang sampai pengagungannya kepada rumah Allah. Jauh itu. Neng rumah Allah santai-santai ngobrol sak kepenake. Tapi di kuburan yang dianggap kuburan keramat, yang saya pernah ceritakan itu ada video beredar. Wah, itu sing ngaji sing teko itu ewonan. Kalau dia ngisi, tapi perhatikan, begitu ziarah kubur berangkang coba. Wow, ojo mlaku dodok, kualat nanti. Omongane kok ngadeg nyak. Sampai demikian pengagungan kepada kuburan. Sampai demikian pengagungan kepada kuburan. Yang ini tidak layak. Ya, kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula faqad sami'a bil madinati istighasati bir rasul wa du'ai min dunillahi mimma yuhaliful qur'ana wa kalamar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga mendengar di kota Madinah istighosah, minta diangkat musibah yang menimpa itu dengan Rasul. Dengan Rasul. Apa boleh? Rasul sudah meninggal? Enggak boleh, itu syirik. Wong ketika beliau masih hidup saja, ada sahabat yang disakiti oleh orang munafik. Ayo, kita menemui Rasul. Nastaghisu bihadal munafik. Kita istighosah kepada Rasul dari orang munafik ini. Apa kata Nabi? La yustaghatsu bi. Tidak boleh istighosah denganku. Tidak boleh istighosah denganku. Istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak boleh kepada selainnya. Saudara yang saya hormati, ini perhatikan. Ya, di Madinah doa dengan Nabi. Doa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kok istighosah minta diangkat musibah kepada Rasul, sekedar menjadikan Rasul perantara sepeninggalnya nggak boleh. Makanya lihat ketika Umar kemarau panjang, kemudian minta kepada Allah hujan. Siapa wasilahnya? Al-Abbas. Maka beliau berkata, ya Allah, dulu kami meminta hujan kepadamu dengan wasilah nabimu. Karena nabimu sudah tidak ada, sekarang berwasilah dengan paman nabimu. Lah ini, ya, beliau persaksikan kesyirikan, khurafat muncul yang sangat luar biasa. Padahal ini semua nggak boleh. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan kalian seru selain Allah. Yang selain Allah itu tidak memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa menolak madarat darimu. Fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan, sesungguhnya kamu termasuk orang dolim, orang musyrik. Itu kenyataan yang beliau lihat di negerinya dan di sekitarnya. Ya kayak sekitar kita. Ya alhamdulillah kalau kita mungkin daerah kita masih agak mending lah. Tapi daerah-daerah lain itu sudah kuburan itu diagungkan dengan sangat luar biasa. Dengan sangat luar biasa. Ya.
Saudara yang saya hormati, sementara Rasul saja tidak memperbolehkan. Lihat, berkata kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas. Kata beliau, "Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah." Hai Abdullah bin Abbas, kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau melihat kondisi yang seperti itu, muncul semangat untuk berdakwah. Kan kalau orang sudah ngaji yang benar, kayak beliau, belajar tauhid dengan benar, belajar hadis, belajar tafsir, ya, mengembalikan semua perkara kepada dalil, melihat kemungkaran, itu mesti muncul semangat. Piye ini kemungkaran ini hilang. Maka beliau qama syaikhu yad'u qaumahu litauhidi wa du'a ilahi wahdah. Beliau bangkit menyeru kaumnya berdakwah kepada tauhid, berdoa kepada Allah semata. Kenapa? Karena Allah Al-Qadir Al-Khaliq, yang maha mampu, yang menciptakan. Selain Allah, wa ghairuhu ajizun anidaf'id durri an nafsihi wa ghairihi. Selain Allah itu lemah. Jangankan menolak madorot dari orang lain, dari dirinya sendiri itu pun mereka tidak mampu. Kalau dimisalkan dalam Quran, berhala selain Allah yang mereka sembah itu, kalau memiliki makanan, makanannya itu direbut sama laler, mereka nggak bisa minta kembali itu. Walaupun muatane gede, patung itu kan begitu, muatane gede, sangar, kalungan ulo, nggawa godo. Coba kalau sajennya itu dimakan sama laler, apa godone langsung laler iki kurang ajar, pupuh godo. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Dirinya sendiri saja nggak bisa menolak, apalagi selainnya. Tapi orang kalau nggak punya akal, orang kalau sudah sesat, itu hal yang seperti itu mereka tidak pikirkan. Kayak saya pernah cerita di India banjir, itu orang malah sibuk menyelamatkan Tuhan mereka. Tuhan itu dipangguli itu. Lihat Tuhan mbok jelui keselamatan, malah kebanjiran. Mereka sembah sapi, sapi ini mati. Coba, saudara yang saya hormati, yang maha mampu pencipta itu cuma Allah. Iya. Selain Allah Subhanahu wa taala, ajizun, lemah, nggak punya kemampuan apa-apa. Wa anna mahabbatas sholihin takunu bitibaihim. Cinta kepada orang soleh itu mengikuti mereka, bukan menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah. Kan salah pemahaman mereka. Jadi kalau kita terangkan, kuburan jadi agung-agung ke, wah lah kowe ora cinta kepada orang soleh kok. Ya, ketika disebutkan misalkan kuburan para wali, wali songo, itu jangan diagungkan seperti itu, dijadikan sesembahan selain Allah. Apa kata dia? Lah kowe iki Islam kuwi jasane sapa? Ya. Kalau tanpa mereka apa mungkin Islam? Kamu itu masih ngelambeni watu kayak gitu katanya. Ingat, cinta kepada orang soleh mengikuti mereka, bukan menjadikan perantara dalam ibadah. Kalau menjadikan perantara dalam ibadah, itu hakikatnya sama seperti kemusyrikan yang terjadi di muka bumi. Contohnya di masa Nabiullah Nuh, ada orang soleh namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uqa, wa Nasroh. Itu dijadikan perantara dalam ibadah. Sampai terus terjadi pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Berhala di masa Nabi ada namanya Lata, Uzza, Manat. Kalau Lata, kuburan wong soleh. Kuburan wong soleh itu podo persis. Ini saudara yang saya hormati, Syekh bangkit berdiri. Lah ini keteladanan bagi kita. Kalau di tengah-tengah kita ada kemungkaran, apa meneh mungkare syirik, apalagi kemungkaran itu khurafat, bid'ah, pengagungan kubur, kita bangkit. Kita bangkit, ingatkan bahwasanya seperti itu perkara yang mungkar. Ya.
Saudara yang saya hormati, begitu Syekh bangkit untuk berdakwah kepada tauhid, wukuful mubtilin didduhu. Pengikut kebatilan itu berdiri untuk melawan dakwah beliau. Ini awalnya ini. Jadi melawan dakwah beliau. Waqafal mubtadi'un didda dakwati tauhid. Ahli bid'ah itu berdiri ya melawan dakwah tauhid yang dibangun oleh Syekh. Dan kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, wala ghurabata. Bukan sesuatu yang aneh. Jadi kalau orang dakwah kepada tauhid itu mesti pelaku kesyirikan itu bangkit untuk melawan. Bangkit untuk melawan. Itu bukan perkara yang aneh. Seperti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berdakwah, ayo sembah Allah saja. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan keberuntungan. Mereka menjawab, aja alal alihata ilahan wahida inahadalah syaun ucap. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini pengen dijadikan satu? Ini sesuatu yang aneh. Itu sesuatu yang aneh. Makanya siap-siap. Kalau orang berdakwah kepada tauhid, orang musyrik nanti akan berdiri menghadang. Ketika orang berdakwah, ayo ikhlaskan ibadah kepada Allah. Perkumpulan dukun Nusantara. Itu kalau ndelok rupane itu sangar-sangar itu. Kualungan tengkorak, asli apa ora ya mbo ya. Iya. Jamaah hormati, akan ada permusuhan. Syekh pun begitu. Iya. Bada'a a'da'u syaihi yuharibunahu. Akhirnya musuh-musuh Syekh itu mulai memerangi. Kemudian wa yusyi'una anhul akadiba. Mereka sebarkan berita dusta. Lihat prinsip Yahudi. Prinsip Yahudi itu kalau pengen memadamkan kebenaran, jatuhkan pembawa kebenaran. Itu metode mereka. Metode mereka. Misalkan di satu tempat, kising dakwah tauhid sapa to? Wah ini no. Lalu disebutkan nanti, oh ini kekurangannya ini diangkat. Diangkat. Dalam rangka untuk menjatuhkan. Lah ini musuh-musuh Syekh mulai memerangi, menyebarkan dusta. Kemudian wa yata'amaruna ala qatslihi wal halasi min da'watihi. Mereka pun berkumpul sepakat, bersekongkol untuk membunuh Syekh. Jadi bukan hanya dirasani, bukan hanya dihalangi, tapi pengen dipateni. Walakinnallaha hafidhahu. Akan tapi Allah menjaga beliau. Iya. Bahkan Allah bangkitkan orang-orang yang membantu dakwah beliau. Sehingga intasarat dakwatut tauhid fil Hijaz wa biladil Islamiyati. Dakwah tauhid ini berkembang, tersebar di negeri Hijaz sampai negeri-negeri Islam. Sampai negeri-negeri Islam. Tapi sebagian manusia sampai di masa sekarang mereka menyebarkan kedustaan. Apa meneh wong Syiah. Saya itu gabung grup namanya apa? Ya asalnya nggak usah. Kalau apa nanti nggak selamat dari subuhat. Saya cuman cek aja ya, delok itu. Wah, kebohongannya itu mereka berkaitan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Luar biasa. Dengan ulama-ulama salafiyun yang mengajak kepada pemahaman salaf. Itu wah, kebohongannya luar biasa. Kebohongannya luar biasa. Ini orang-orang Syiah. Dan termasuk yang mempopulerkan Wahabi. Teribak ini kembalinya juga orang-orang Syiah. Mereka seperti itu. Bahkan mereka mengatakan ibtada'a madhaban khamisan. Muhammad bin Abdul Wahab itu membikin bid'ah madhab kelima. Padahal kaum muslimin itu menerima madhab cuma 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Loh ini satu lagi nih, Wahabi. Walaupun penisbatan Wahabi itu keliru. Kemarin kan disampaikan. Lah namanya aja Muhammad kok. Kudune kan, wah ini Muhammadi.
Tapi Allah yang berkehendak. Menisbatkan kepada Al-Wahhab, salah satu nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'anna madhabahu Hambali, sementara madhabnya Syekh itu Hambali. Madhabnya Hambali. Hambali itu walau ta'ala alam, sepengetahuan kami dulu ketika belajar itu menggabungkan antara makna bahasa asar. Jadi hadis kemudian asar sahabat itu digabungkan dengan makna secara bahasa. Kan kalau Imam Syafi'i unggul dalam hal bahasa, Imam Malik unggul dalam masalah hadis misalkan. Itu Hambali mazhab beliau. Karena beliau tadi disampaikan belajar fikih Hambali kepada orang tuanya. Itu mazhab beliau. Wa yaquluna, mereka mengatakan Wahabiyun. Gila Wahabi. Sama seperti sekarang. Sekarang itu bencinya mereka sampai aneh itu yang kemarin kita sampaikan. Ketika pembalaan hutan memunculkan banjir bandang, kita terangkan ya, secara syariat itu tanaman itu dijaga. Bahkan kalau besok kiamat masih punya bibit, itu sama Umar ditandur. Itu iki loh Wahabi. Lah sampai urusan-urusan yang duniawi saja pokoknya kita terangkan ini harus ditanam, itu dijaga. Wahabi iki mesti. Itu saking bencinya mereka seperti itu. Ya, apa tuduhannya? La yuhibbunar rasulah. Wahabi itu enggak cinta Rasul. Kalau mereka jargonnya di benderanya, spanduknya Ahbabul Mustafa. Pecinta-pecinta Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kalau Wahabi itu enggak cinta Rasul. Coba kamu tanya, cinta itu apa sih? Orang cinta itu cirinya seperti apa? Orang cinta itu cirinya innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang cinta terhadap yang dicintai mengikuti. Coba kamu cek. Yang kamu tuduh Wahabi dengan perilakumu, itu mana yang sesuai dengan hadis Nabi? Kalau Wahabi kuburan nggak dibangun, kalian bangun kuburan. Kalau Wahabi sholat berusaha mencontoh Nabi, kalian sakarepe dhewe. Ini tuduhannya apa? Nggak cinta Rasul. Orang nanti kalau nggak punya pikiran sing bener, langsung tompo wae. Langsung tompo wae. Saya pernah itu punya kerabat tuh ngomong saya, golonganmu kuwi. Jadi bosannya golonganmu. Ya. Sampai saya ngomong, gon salah nggon ngendi coba? Di mana saya menyelisih Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kalau saya jenggot, emang menyelisih Nabi? Kalau saya katok misalnya di atas mata kaki, menyelisih Nabi? Kalau saya misalkan nggak ada tahlilan, menyelisih Nabi? Gendi gitu loh. Kalau memang ada penyelisihan, kami pun berusaha kok untuk menghilangkan. Tuduhannya nggak cinta Rasul. Yang kedua, wala yusalluna alaihi. Tidak yusalluna alaihi, tidak membaca sholawat kepada Nabi. Itu bantahan mereka. Justru yang mereka tuduh Wahabi, ahlu sunnah paling semangat membaca sholawat. Tapi sholawatnya bukan sholawat seperti kalian. Kalau kalian sholawatnya sholawat apa? Itu sing nganggo horek gitu. Sholawat horek itu apa Nabi seperti itu coba? Ya wis jenenge itu juga aneh-aneh. Mafia sholawat. Ini sing terakhir itu preman Jepang itu. Wah. Lah kok jenenge kok bangsa elek-elek gitu deh. Ya. Ono sing di pondok itu ora aji. Lah jenenge kok kayak gitu coba? Katanya mereka gemar membaca sholawat. Apa sesuai tuntunan Rasul? Justru yang paling semangat membaca sholawat sesuai dengan tuntunan Rasul, yang kalian tuduh Wahabi. Wahabi itu begitu disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu nulis nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian Muhammad SAW itu, apa kalian tulis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi SAW. Kalau bahasa Arab Muhammad Sot.
Kalian cinta baca sholawat? Enggak. Ternyata sholawatnya pun sholawat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Pernah saya kisahkan ada sholawat pulus. Sholawat pulus itu. Sholawat pulus. Jadi nanti ada salah baca sholawat. Ya Allah kasih kertas abang-abang alus katanya. Mereka menuduh yang dituduh Wahabi itu tidak suka membaca sholawat. Justru mereka sendiri sholawatnya ngawur. Kemudian ma'ana syaiha rahimahullah ta'ala lahu. Padahal syekh itu punya kitab Muhtasar Siratul Rasul. Ringkasan sejarah Rasul. Lah ini menunjukkan cintanya kepada Rasul. Cintanya kepada Rasul. Kalau kalian misalkan, oh ini kita membaca sejarahnya Nabi. Loh ini saya ini malah nulis kok. Muhtasar Siratul Rasul. Menunjukkan cinta. Waqad iftaru alil akadibal lati sayuhasabuna alaihi yaumal qiyamah. Mereka adakan kebohongan yang lain yang akan dihisab atasnya di hari kiamat. Wah, kalau sudah tuduhan kepada ya mereka itu kepada kelompok Wahabi, wah aneh-aneh. Mereka tuduh katanya, wah nggone Wahabi itu kalau pengen nikah itu sudah ngaji itu langsung duding, itu endi, itu langsung gone kamar oleh katanya. Itu fitnah mereka itu. Lah sing dibalik, sing lakukan kayak gitu siapa? Syiah. Coba di negeri kita, sing pesantren-pesantren yang di situ ada pelecehan perzinaan, itu arahnya kemana? Sufi kuburan. Kepada sufi kuburiyun. Ya, walaupun ya ada yang tidak ke situ, tapi ya ada namanya manusia. Saudaraku yang saya hormati, ini mereka adakan kebohongan dengan tuduhan dusta, nanti akan dihisab di hari kiamat. Walau darasu kutubahu biinsafin. Kalau mereka mempelajari kitab Syekh dengan adil, sungguh mereka akan ketemukan di dalamnya Quran, hadis, dan ucapan sahabat. Kayak kemarin, ada kisah itu. Orang diberikan kitab, tapi penulisnya dibusak. Sama orang yang anti kepada Wahabi. Waconan. Begitu diwaca sama gurunya, wah bagus ini, bagus ini. Begitu ngomong bagus-bagus, Syekh, itu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung raine abang. Jadi sudah antipati. Padahal kitab-kitabnya Syekh itu isinya Quran, hadis, dan ucapan sahabat. Wis, bukaan nanti. Dulu di negeri kita, saya teringat dulu itu zaman biyen. Penerbit buku yang terkenal itu penerbit Bulan Bintang. Itu salah satu buku terbitan kalau nggak salah itu Kitabut Tauhid. Tapi bukan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nggak ditulis gitu, tapi tulisan Muhammad At-Tamimi. Orang yang tidak paham, siapa sih Muhammad At-Tamimi itu? Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi nggak paham. Diwoco, diulangi di pesantren ini. Wah ini apa ini sih ini? Coba. Karena memang hatinya sudah ada kedengkian, sesuatu yang baik pun mereka tolak. Mereka tolak. Hadasani rajulun shadiqun. Lah ini yang tadi kita singgung tadi. Telah menceritakanku kepadaku seorang laki-laki dan percaya ada salah satu ulama mengingatkan dalam pelajarannya Wahabiyah. Kemudian diberikan oleh salah satu yang hadir di situ sebuah kitab. Tapi naza'a ismal muallif Muhammad bin Abdul Wahab. Penulisnya itu dibusak. Jadi kalau buku kan biasanya penulisnya di depan ini. Ini diserek. Setelah itu dikasihkan Syekh. Padahal Syekh ngaji, hati-hati sama sekte Wahabi, hati-hati sama sekte Wahabi. Dikasih kitab, Syekh tolong cek ini bagus apa enggak. Faqara'ahu wa ajabahu. Kemudian dia baca, setelah itu takjub. Wah, jos tenan nih. Kalau kata kita itu ragur, jos nih, jempol loro. Ini apik banget ini. Walamma alima bimu'alifihi bada ayam dahuhu. Tapi setelah tahu penyusunnya, akhirnya, wow, teribaknya apa? Lah orang kadang seperti itu. Nggak mau memastikan kebenaran, langsung kemakan isunya orang-orang Syiah.
Ini hati-hati ini. Kemudian subuhat mereka. Hadis Nabi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina qalu wa fi najidina qala min huna yatlu'u qarnus syaitan. Ini termasuk subuhat mereka. Ya Allah, berkahi Syam kami. Ya, berkahi Yaman kami. Maka mereka, nejet kami wahai Rasul. Kata Nabi, dari sini akan muncul tanduk syaitan. Kalimat ini, tanduk syaitan ini, wah ya toh, Muhammad bin Abdul Wahab itu dari negeri Najd. Ya, dari Najd ini keluar tanduk setan. Lah ya kuwi, kata dia. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang keliru. Padahal orang dalam masalah hadis sahih belum cukup. Sampai dia mendapatkan pemahaman yang benar. Makanya ada satu kelompok model ngaji hadis mentah-mentahan. Jadi mentah-mentahan itu ya Bukhari langsung. Lafadz hadisnya. Yang mereka kaji kudu sita, tapi entah-entahan. Nah ini penjelasannya dari siapa? Dari guru kita. Ini harus mangkul. Akhirnya ngawur. Nanti rusak. Ini bedanya dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mengamalkan hadis itu sahih riwayatan wa dirayatan. Apa makna hadis? Najd yang dari sini muncul tanduk syaitan. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Siapa yang nggak kenal dengan beliau? Ulama Syafi'i yang luar biasa. Pensarah Sahih Bukhari yang terkenal. Ya, kitab Fathul Bari. Yang setiap Kamis kita baca tulisan beliau Bulughul Maram itu. Dan ulama yang lain, anan najda al-warida fil hadis huwa najdul Iraq. Kata beliau, najd yang disebutkan dalam hadis itu najd Irak. Irak itu ya sekarang Irak, Iran, ya itu di situ, dari siji itu. Ya, itu munculnya tanduk setan. Ya, sungguh nampak fitnah ketika Al-Husain dibunuh. Di mana? Di daerah Irak, di daerah Iran, ya sekitar itu. Ya. Khilafan lima yadunnuhu ba'dun nas anal muradal najdul Hijaz. Ini berbeda dengan apa yang disangka sebagian orang. Oh, Najd yang akan muncul tanduk setan itu Hijaz. Tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini penjelasan para alim ulama. Karena nggak nampak fitnah kecuali di Irak. Kalau Najd Hijaz itu yang ada juga malah tauhid. Muncul tauhid. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam, yang dengannya Allah utus para rasul. Wes, nanti kalau tersebar muncul tanduk setan dari Najd, ya kuwi wong-wong salafi kuwi, pentolane Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Coba kamu lihat penjelasan ulama. Siapa yang dimaksud dengan Najd munculnya tanduk setan? Itu Irak dan Iran sampai sekarang. Sampai sekarang. Irak terakhir dibantai oleh siapa itu? Orang Syiah bekerjasama dengan Amerika. Saddam Hussein. Sekarang Iran, ya sudah. Kerusakannya luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian terakhir, sebagian ulama yang adil menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu huwa min mujadidil qarni tsani asyar lil hijri. Beliau itu mujadid pada kurun yang ke-12 Hijriah. Kan setiap 100 tahun sekali itu Allah bangkitkan seseorang yang memperbarui syariat. Artinya dikembalikan kepada asal syariat. Murni. Lah itu sebagian ulama malah menggelari Syekh Muhammad bin Abdullah itu mujadid pada kurun 12. Ya, sungguh beliau nyusun kitab, ya. Kemudian termasuk ulama yang menulis itu seperti Syekh Ali Tontowi. Ya, dan masih banyak yang lain. Jadi disebutkan jamaah sarmati seperti itu. Dan walhamdulillah akhirnya tersebar dakwah beliau itu ketika orang haji. Kemudian buku-buku beliau disebar dengan bermacam bahasa. Ada bahasa Inggris misalkan, dibagikan kepada jamaah haji. Akhirnya dakwah tauhid itu tersebar ke belahan dunia.
Lah mereka semakin gerah. Ya, kebakaran jenggot. Lah jenggot itu kerok kok kebakaran. Enggak kebakaran, memang wis sumuk, panas. Akhirnya mereka menyebarkan hati-hati, Wahabi, hati-hati, Wahabi. Jamaah yang hormati, nanti kita paham. Oh, seperti itu. Seperti itu. Ini dulu. Nanti insya Allah pada pertemuan seterusnya masuk dalam pembahasan ma'rakatut tauhid wasyirik. Jadi pertempuran, medan perang antara tauhid dan syirik itu nanti terus akan ada di setiap zaman. Nanti kita akan baca. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.